Baling-baling drone. Baiklah teman-teman, cukup sekian video dari saya. Besok saya lanjutkan kembali pemangkasan atau pemotongan rumput-rumput yang panjang seperti semak belukar ya. Tuh. Di belakang saya ini sudah saya lakukan pemotongan menggunakan mesin rumput ya. Tuh, pemotong rumput seperti ini. Tuh. Kebetulan sudah sore, saatnya kita pulang dan istirahat. Besok kita lanjut lagi teman-teman ya. Dadah. Oke, sebelum dilanjut bincang-bincangnya mengenai udah berapa lama lagi, kita cheers dulu. Iya. Ting. Mantap. Luar biasa. Mantap. Kelihatannya seger ya teman-teman. Padahal cuma air mineral. Mineral, air putih. Air putih. Tadi saya ngomong apa? Susah. Air milenar. Mineral. Ya, itulah. Anda berprofesi sebagai tenaga pengajar. Ya, pendidik lah. Tenaga pendidik ya. Pendidik lebih tepatnya teman-teman ya. Anda juga melakoni profesi potong rumput ya. Ya, itu sudah tugas juga. Sudah Itu karena rasa kecintaan Anda terhadap sekolah ini atau memang dari sanubari Anda? Dari hati terdalam karena ngelihat rumput ini udah agak panjang-panjang jadi Anda inisiatif untuk memotongnya atau gimana? Tidak ada sih inisiatif. Karena ada tugas dari sekolah, ya sudah kita laksanakan. Jadi saya itu pengennya gitu, meskipun kerja seperti apapun saya lakukan, yang penting halal. Betul. Meskipun profesi saya sebagai tenaga pendidik tidak mengurangi rasa saya untuk lepas ya. Jadi kalau untuk profesi lepas rumput tadi, memotong rumput, pangkas rumput, banyak macam yang dipangkas rumput tadi dari 2014 ya. Ya, 2014. Kembali lagi ke laptop. Uh-huh. Untuk tenaga pengajar tadi, pendidik tadi mulai tahun berapa? 2000 ya, 2014 juga. 2014 juga. Itu belum ngajar. Belum. Masih dari staf TU, dulu masih tahap kuliah gitu. Oh, masih satu tahun kuliah ya. Sambil kuliah, kerja sambil kuliah, masih TU lah. Sambil ngelakoni yang ini, mesin ini, belajar. Jadi ini profesi motong rumput ini yang utama ya. Jadi pendidik ini tadi cuma sampingan. Enggak mas, kebalik mas. Kebalik lah. Aduh. Ini yang sampingan. Kalau balik bisa tumpah ya enggak? Iya. Ini sampingan saja. Dari seseran gitu kan. Buat tambah-tambahan. Betul. Jangan malu intinya. Jangan malu untuk berbagi. Iya, jangan malu, kerja apapun yang penting halal. Betul teman-teman ya. Bisa kita petik kata-kata penting barusan. Jangan malu, yang penting halal. Halal. Pekerjaan nomor 1 ya udah, masalah bayaran yang paling utama. Terus Anda masuk ke dunia YouTube jadi konten kreator ini termotivasi dari apa sebenarnya? Dari siapa atau memang adakah sebelumnya kumpul-kumpul sesama YouTuber pemula atau gimana? Awalnya belajar tuh, gitu. Awalnya nih ya, belum tahu apa itu YouTube. Ya, kita cuma penikmat saja. Kami memang pengen tahu awalnya, karena kalau kami tahu akhirnya selesai video ini. Benar. Oke, ini belum selesai ya, Belum baru selesai, awalnya. baru kita awal. cerita. Awalnya itu ya, cuman tahu apa itu YouTube kan. Cuma kita penikmat YouTube, kita tonton. Tidak tahu tuh apa tujuan kita nonton itu tuh apa, udah tahu kita kan. Dulu ya sebagai dokumentasi, pengen gitu kan diupload di YouTube, pengen ditonton orang. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana ditonton orang itu kan, apa dari judul, apa dari gambar, apa dari segala macem lah. Istilahnya cuman upload upload buat judul. tanpa editing segala macam, upload.
kena copyright dulu tuh mas. Kita nggak tahu kan apa itu copyright. Kita pakai musik yang apa yang kita Kita suka. gitu. Lebih enak gitu kan, ternyata ya copyright gitu. Tidak memenuhi persyaratan YouTube lah gitu kan ketika kita mengajukan. Nah, hasil itu kita bertemu, saya bertemu dengan sahabat-sahabat gitu kan, para kreator lain, dikasih masukan ini ya langsung terbuka gitu kan. Sampai sekarang ya, dulu pertama tuh punya channel Holland Akbar Bougainville, itu khusus bunga kertas mas. Nah, sekarang bikin Holland Akbar untuk keseharian saya lah, apa yang saya lakukan saya masukkan untuk Jadi dokumentasi semua kegiatan apapun masuk di Holland Akbar ya. Kalau yang Akbar Bougainville khusus bunga kertas. Oke. Sayang loh mas kalau mau momen seperti ini kan. Iya, betul. Terkadang orang tidak percaya, seperti semalam Mas. Gimana? Ada teman saya itu yang bermain ya, tamu di rumah. Kak katanya, kerja apa? Pembersih taman, motong rumput segala macem. Nggak percaya, katanya guru. Cewek apa cowok itu teman? Cowok. Aduh. Dia nggak percaya kan. Terus saya bukakan video saya, saya tunjukkan video saya itu nih, saya ngerumput. Oh iya ya. Setelah Anda tunjukin itu dia like, komen dan subscribe. Langsung subscribe. Langsung, belum nonton subscribe. Mau saya Saking marahin. semangatnya Iya, saking semangat. Karena pengen mendukung channel Holland Akbar supaya berkembang ya. Iya. Makin banyak subscribernya. Oke. Bisa dikunjungi. Beliau ini punya 2 channel. Yang satu, channel utama Holland Akbar Bougainville. Yang kedua, Holland Akbar saja. Tapi jangan pakai saja Holland Akbar. Gitu. Nanti diketik Holland Akbar saja. Iya. Jangan Holland Akbar, udah. Sajanya di cut. Sampean Mas? Punya Kalau channel juga? Saya alhamdulillah punya. Alhamdulillah. Punya. Saya lihat tuh ada 4 channel tuh. 4. 4. Apa saja itu? Kok saya jadi Herman? Kok ada 4 channel saya? 2 ya. 2. Channel utama Bikin Herman saja. Heran. Heran. Ya, Heran. Ya, Heran. Yang pertama tuh Golden Western ya. Walter Nelson itu channel utama. Utama. Itu tentang kesehari-harian Mas ya. Ya, itu ya sama kayak kejadian Holland Akbar tadi. Iya benar. Vlog, jalan-jalan, Masuk semua lah. kegiatan semuanya masuk. Satu lagi? Satu lagi kelakuan channel. Kelakuan channel apa itu? Kelakuan channel itu ya isinya nanti Tentang bukan kelakuan. nanti bahkan sudah terisi banyak tentang kelakuan lah, kelakuan konyol, kelakuan pokoknya semua kelakuan masuk di situ. Yes. Entah itu orang lain, entah itu teman sendiri, entah itu keluarga, entah itu ya pokoknya yang Kelakuan tertangkap oleh kamera handphone saya masuk. Ini kelakuan, ini masuk di kelakuan. Cuman kalau kegiatan apa seperti ini masuk di Golden Western. Benar ya. Begitulah hidup Mas. Coba kembali, saya pun ingin ditanya-tanya loh Mas. Jangan saya aja yang nanya, jadi biar ada umpan balik gitu loh. Ada feedback. Oh, feedback. Feedback. Sampai kerja di mana, Mas? Nah, itu Mas. Yang ingin saya jawab pertanyaan yang seperti tunggu-tunggu dari tadi ya. Jadi begini Mas. Kerja di mana? Saya kerja di waduh. Susah bilangnya Mas. Lah, pindah-pindah Mas. ini putih-putih ini seragam apa, Mas? Aduh, iya ya, saya lupa. Itu ada logo. Tadinya mau buat agak bingung yang tanya gitu. Enggak lah, saya lihat itu tuh. Ada lambang plus. Ada apa tuh? Timur, Oku Timur, apa tuh? Timur Express. Oh, bukan. Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering. Kabupaten Oku Timur, tuh Pemkap. Nah, kerja apa, Mas? Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ekspedisi. Ekspedisi pengiriman. Iya, Pak. Saya bagian pengiriman pasien. Enggak, sebenarnya. Oke, jadi begini. Pada zaman dahulu kala, ini dongeng, Mas. bukan dongeng, cerita betul-betul Ya. kehidupan saya. Heeh. Jadi saya tuh dari kecil disekolahin sama orang tua saya ya. Panjang cerita. TK, Heeh. SD, Heeh. SMP, Heeh. SMA. Heeh. Begitu tamat SMA, bahkan belum tamat nih, masih ujian nasional dulu. Heeh. Nah, jadi cita-cita saya tuh ingin menjadi seorang polisi. Oh, benar. Sama-sama saya seperti itu, Mas. Ingin menjadi seorang polisi saya. Bahkan dari SMA kelas 3 itu saya sudah berangkat pagi jam 6 itu sudah maraton. Jadi baju sekolah, sepatu itu sudah masuk dalam tas, saya pakai celana pendek sama kaos maraton. Iya.
sekitar 7 sampai 8 km jarak rumah ke sekolah itu. Jauh Mas ya? Lumayan. Berkeringat Mas. Buset. Jalan kaki. Maraton Mas. Maraton Iya, berlari. dan telanjang kaki. Sepatu. Iya, sepatu nggak ada. Sepatu pakaian sekolah itu dalam tas. Buset. Tap, jam 6:30 sampai di sekolah. Saya istirahat sebentar. Terus ke kamar mandi, ganti baju sekolah. Ikuti pelajaran seperti biasa. Umumnya murid-murid ya siswa. Nah, setelah bel lonceng pulang sekolah berbunyi, Juga masuk kelas dulu. Yes, kan tadi sudah masuk kelas dari kamar Belajar mandi. dulu. Belajar, Oh iya. ya. Bel. Kan berapa mata pelajaran tuh gurunya udah gonta-ganti kan. Jadi bel pulang sekolah berbunyi, teman yang lain udah ke parkiran, bawa motor segala macam. Saya ke kamar mandi lagi Mas. Missing. Enggak Oh, Mas. PAB. Ganti baju lagi. Ganti baju lain. Baju yang saya pakai Maret tadi saya jemur di pagar. Pagar dinding sekolah. Jadi kering kan. Jadi pas pulang jam 1, setengah 2 itu kita pakai lagi. Pulangnya pun tengah hari itu panas-panas jam 1, setengah 2 maraton lagi. Saya lakukan itu setiap hari kecuali hari Minggu dan tanggal merah Mas. Karena libur nggak sekolah. Oke. Jadi saya lakukan itu karena niat saya ingin jadi polisi, saya latihan fisik. Fisik. Ternyata begitu hari Senin ujian nasional, bersamaan dengan hari itu juga pendaftaran masuk polisi dibuka. Jadi saya ujian dulu pagi. Setelah ujian selesai langsung ke Polres. Puskesmas. Oh, Polres. Polres. Betul aja. Kok Puskesmas belum nyambung belum. Oh iya. Jadi ke Polres daftar. Oke, sudah lolos pendaftaran nih. Besok ada yang perlu diurus lagi. Jadi pulang, besok ujian lagi 3 hari ujian nasional Mas. Masih sistem lembar jawaban komputer, kertas pakai pensil 2B itu. Dia kali itu Mas. Oke. Selesai ujian kedua, ke Batu Raja lagi, ke Polres lagi. Daftar segala macam sudah. Hari ketiga begitu lagi. Ujian, jadi selesai ujiannya ke Batu Raja lagi, ke Polres. Ukur tinggi badan, berat badan segala macam. Terus kelanjutannya? Ternyata yang diminta NIM. NIM. Yang NIM dulu masih NIM. NIM dulu masih NIM. NIM. Diminta NIM. Saya bilang, Pak, saya masih sekolah Pak, baru selesai ujian nasional Pak SMA. Ya udah minta nilai rapot terakhir, semester terakhir katanya. Ternyata kecil. Ternyata yang diminta rata-rata 7 dari semester 1 sampai semester 6, yang diminta 7. Suara apa itu Mas? Mau berangkat itu kereta api. Oh, kereta api mau berangkat. Oke. Masih Kurang 0,01 dan tidak bisa. Zaman saya waktu itu tahun 2006 tidak tahu juga sih teman. Bagi saya nggak ngerasa dimintai uang atau segala macam. Jadi begitu ada yang mau mencoba nih untuk supaya lulus, nggak bisa. Murni, betul-betul murni dulu. Oke. Nah, sudah itu katanya petugas panitia itu ikut gelombang kedua aja Dek, kamu kan sudah selesai ujian nanti, dapat NIM-nya udah keluar, ijazah udah keluar katanya. Oke Kak, siap. Selama nunggu gelombang kedua, itu bulan 5 ya, bulan Mei, kan bulan 11, bulan Februari ada gelombang kedua. Selama perjalanan berbulan-bulan itu sampai ke November, ternyata saya ada perjalanan yang kurang menyenangkan dengan oknum-oknum. Dari situ mulai menyusut cita-cita saya, mulai agak gimana gitu lah, nggak perlu dijelaskan lah. Anda paham lah siapa saya kan? Iya benar itu. Walter Wilson. Iya betul. Jadi saya pikir-pikir kalau ikut gelombang kedua 6 bulan lagi. Iya kalau lulus, kalau keterima. Sedangkan kalau saya kuliah sudah dapat 1 semester kan? Iya benar. 6 bulan. Iya. Nah, itu masih panas. Nah, terus? Oke. Alhasil saya pulang ke rumah, musyawarah dengan ibu, dengan ayah, orang tua, bilangnya saya belum lolos daftar polisi ya Bu. Jadi nggak apa-apa. Malam datang om saya langsung mau merekrut saya. Jadi minta izin ke orang tua saya. Om saya ini ada jatah 2, dikasih jatah 2 untuk merekrut, ibarat untuk ngajak ponakan keluarga atau adik ya, yang cowok yang kira-kira masuk lah.
untuk masuk di TNI, TNI. Tentara Nasional Indonesia kan. Saya udah semangat nih. Oke, saya mau. Ternyata ibu saya nangis-nangis tidak merestui. Lebih baik saya mendengar kabarmu meninggal atau mati daripada kamu harus pergi jauh dari. Ya sudah, kalau Oke, seperti itu Mas dari ya situ tidak bisa kita ini kan. sempat berdiam diri, murung, tapi kembali lagi saya ada hikmah. Iya. Suatu saat pasti ada hikmah. Oke. Langsung next ya. Next Saya lanjut. Free memory yang bagian sedih-sedih Ya, tadi ya. sudah. Kita lewati. Saya daftar di Akademi Perawat. Bidan. Akademi Keperawatan. Bidan itu. Bidan campur aduk lah pokoknya. Oh, sampai bidan. Bidan. Oh iya bidan. Perawat, Cok. Oh. Kira bidan. Terus Mas. Saya daftar di Oh, Akademi Keperawatan. Oh, kuliah, masih kuliah. Kuliah. SMA. Dan 2 perguruan tinggi saya daftar. Pertama Akademi Keperawatan dan AKMI, Akademi Militer. Bukan. Akmil itu. Akademi Manajemen dan Informatika. Oh, AKMI kan, Batu Raja situ. Akmi, ya. Serasa kuliah di Jogja. Iya benar. Itu semboyannya dulu. Semboyan dulu. Jargonnya. Begitu pengumuman, nama saya lulus dua-duanya di 2 perguruan tinggi. Di AKMI lulus, di Akper pun lulus. Di situ saya bimbang. Iya benar. Saya galau, saya bimbang. Mau pilih yang mana itu? Nggak mungkin saya ambil dua-duanya. Ya iyalah, pilih salah satu yang terbaik. Ternyata orang tua saya meminta saya untuk memilih ke dunia kesehatan. Akper tadi. Oke, saya terjun di dunia kesehatan. Selama 3 tahun kita ngambil di 3 kan, di 3 perawatan jadi 6 semester. Alhamdulillah belum lama lulus. Tahun 2009 kemarin sudah diwisuda. Jadi 2000 berapa Mas? 2009. Oh saya baru tamat MTS itu Mas. Gitu ya. Jauh umur berarti kita. Jauh umur kita Mas ya. Jauh, cuman jarak kita dekat. Iya benar itu. Jarak dekat. Umur boleh jauh. Umur boleh jarak jauh. Jarak dekat. Oh iya. dekat. Benar. Jadi dari 2009 dari situlah karir saya di dunia kesehatan dimulai. Oke, 2009 itu saya selesai kuliah. Iya. Langsung nikah. Buset. Umur berapa tuh Mas? Langsung ketemu jodoh. Berapa umur berapa? Umur 22 tahun. Buset. Istri saya umur 20 tahun. Oh, kelang 1 tahun ya? Iya. 1 tahun lah. Jadi sebelum dapat ijazah saya sudah ijazah. Wah, luar biasa. Pikiran orang sudah negatif. Benar. Ada apa Ada ini? apa ini? Nah, itu. Macam-macam. Iya, ada yang bilang ini itulah segala macam kan. Banyak kok. Itu belum diwisuda, belum dapat ijazah kok sudah ijazah, sudah nikah. Banyak pertanyaan. Pertanyaan macam-macam itu pikiran orang. Apakah sudah hamil di luar Luar nikah? kandungan? Ataukah Hamil di luar apakah hamil di luar kandungan? Itu Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah itu perkiraan kandungan. orang kan. Ternyata terjawab sendiri dengan beriringnya waktu. Setelah saya nikah umur setahun, maksudnya pernikahan saya berumur setahun itu saya belum dikaruniai seorang anak. Jadi kan terjawab sendiri kan, Iya, pikiran benar. orang yang aku sudah hamil dulu segala macam. Benar. Oke. Jadi setelah nikah itu saya kerja di puskesmas. Di mana awalnya Mas? Puskesmas Lubuk Rukam, Rukam Pengandonan. Peninjauan. Peninjauan ya. Peninjauan Batu Raja Oku. Lubuk Rukam. Tuh, Lubuk Rukam. 2009, 2010, 2011, 2012. 4 tahun. Tahun 2012 awal, begitu saya sudah mau mendirikan gubuk sendiri, mau ngumpulin material Iya, segala macam benar. untuk mendirikan rumah, mertua yang di Martapura Kota Baru ini menelpon. Tit. Cikring. Halo. Angkat kan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam katanya. Gimana Pak? Apa kabarnya? Sehat? Oke. Ada apa Pak? Ini nak, bisa nggak bisa? Kamu berdua pulang ke Martapura Kota Baru. Ada gerangan apa Pak? Saya terkanjat kan? Iya, terkejut. Iya, Kaget. Saya terkenyut. Iya. Gitu. Ada apa? Ada apa gerangan ini? Kok tiba-tiba menyuruh kami berdua pulang ke Martapura. Ternyata istri saya kan kembar istri saya. Kembar apa? Kembar.
Terus Makanya sering-sering main ke rumah biar tahu. kembar. Istri saya kembar. Persis. Yang satu diambil oleh tentara. Nah, yang satu diambil oleh saya. Ya iyalah. Kalau dua-duanya saya ambil, itu maunya saya, cuman nanti dikirain serakah kan. Jadi berbagilah, berbagi itu kan indah. Berbagi itu indah. Oke, jadi berbagi satu sewang. Satu sewang lah. Satu sewang. Terus? Ternyata yang kembaran adik saya ini tadi, kembaran istri saya ini tadi, dibawa suaminya pulang ke Lampung Metro. Iya. Makanya Mas dipanggil itu. Iya. Karena di rumah itu sepi lah. Sepi ada orang. Karena dulu kembaran istri saya ini kan tinggalnya di perumahan asrama Armet sini. Kan lakinya kan TNI gitu. Oh bisa pulang juga. Pulang gitu dekat kan. Ternyata sudah dibuatkan rumah di Metro Lampung dan sudah pegawai negeri di sana. Menetap sana. Oh Jadi iya. ya tetap di sana kan. Iya. Nggak bisa pulang dari sini. Jadi kami pulanglah ke Martapura sini. Martapura. Mulai beringkas barang-barang segala macam perabotan naik mobil truk berangkat ke sini, pamitan sama orang tua di sana kan di Batu Mata, berangkat ke sini. Di sini bingung mau kerja apa, mau di mana, mulai dari nol lagi kan. Coba dulu kan di situ tadi kan. Ya. Jadi mulai dari nol Di lagi. sana berhenti atau dimutasi? Berhenti. Saya berhenti. Oh, berhenti. Di sana saya cuman minta surat pengalaman kerja saja. Selama 3 tahun. Biar kita kerja di tempat Ya, lain bisa. benar-benar memang sudah kerja di situ kan berapa tahun. Jadi setelah pindah ke Martapura gabung dengan mertua nih, satu rumah kan. Jadi satu atap, 2 kakak, Satu atap, 2 dua keluarga, kakak, 4 kamar. banyak kamar. Banyak kamar ya. Oke. Jadi selingan saya sambil nunggu informasi lowongan pekerjaan, saya mengecor minyak. Apa itu mengecor minyak itu? Nimbun. Bukan nimbun. Oh, Wah, bukan. swing nimbun. Apa namanya? Ya istilahnya. Pakai kendaraan nih, ngantri ke pom bensin, isi. isi full, Dipindahkan ke Trijen. pulang, dibongkar, ditap nih, pindahin ke Trigen kan. Istilahnya jual bensin juga tuh eceran. Nah, jadi jual bensin eceran. Dulu masih ada bensin premium. Premium. Sekarang nggak ada lagi. Tuh zaman masih dulu antri-antri tahun 2012. Sekarang udah Warna nggak ada kuning lagi. itu ya? Iya, kuning. Terus jual bensin. 3 bulan ngecer bensin tadi. Jual eceran. Kita mencoba nasib melamar di Puskesmas Martapura yang terletak di Tebat Sari. Ya dulu. Nah, ternyata alhamdulillah Nggak diterima. Oh diterima. Diterima, kami berdua kan. Oh langsung. Mulai dari situ kami. Nah istri Mas tuh. Wah, kesehatan juga. Jadi ketemunya tuh Woi, gimana? pas di kuliah. Oh di kuliah. Kami dari pertama masuk. Cinta pandangan pertama. Gitu. Oh ya sudah. Jadi sama-sama Sama-sama ngelamar gitu ya, kan. karena satu profesi sama. Benar ya. Kesehatan, perawat juga. Jadi saya sudah di puskesmas. Berapa bulan kemudian ternyata puskesmas mengajukan untuk dijadikan rumah sakit umum daerah, jadi RSUD. Ternyata deal jadi rumah sakit. Hasil setap itu tadi harus dibagi. Ada yang ke puskes, ada yang ke rumah sakit. Nggak mungkin Iya. ke rumah sakit semua. Mana Mana tenaga puskes? Iya, gitu benar. kan? Jadi sampean letakkan di Saat saya pindah ikut ke rumah sakit. Dan rumah Tapi sakit sehat sampai sekarang kan? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah rumah saya sehat. Sehat. Isinya aja rumah sakit, orang sakit. Orang sakit. Kecuali petugasnya, kadang ada yang sehat, kadang ada yang sakit juga. Benar. Kan juga manusia, Mas. Iya, betul. Nah, Terus? jadi saya selama di rumah Diminum sakit- dulu, diminum. Oh, iya. Diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Awas, hati-hati panas. Biar enak ngobrol lebih panjang kan. Lanjut. Mantap. Jadi setelah saya kerja di rumah sakit tadi, saya ambil double job, dua pekerjaan. Dua pekerjaan. Apa yang satu itu? Kalau bahasa anak kekinian itu part time. Part time itu apa? Nggak tahu. Part time Gerindra, part time. Partai itu bukan partai ya. time. Oh, itu part time. Selang waktu. Selang waktu. Bagian waktu maksudnya itu selesai di sini kerja di Di sini gitu. Heeh. Nah, begitulah. Sambil kira-kira. yang satu tadi apa tuh? Di klinik Klinik. swasta. Jadi libur rumah sakit, masuk di klinik. Pas jadwal libur di klinik masuk rumah sakit. Jadi masuk sana, masuk sini, masuk sana, masuk sini. Dan tidak ada libur. Tidak ada libur. Wah, capeknya luar biasa. Alhamdulillah tapi Iyalah, nikmati Oke, saja. nikmat. Pindah-pindah klinik saya sudah.
Klinik 1, klinik 2, klinik 3 sudah. Banyak ya. Itu karena saya statusnya tidak ada ikatan kerja yang terlalu penting banget. Nah, kayak ikatan honor daerah atau segala macam kan. Iya. Saya tenaga kerja sukarela lah. Nah, jadi kerja saya ya suka-suka saya gitu kan. Saya rela apa enggak kira-kira gitu kan. Enggak boleh gitu. Ini bersangkutan dengan pasien nyawa ini enggak Iya, boleh, benar, harus boleh. suka-suka ya. Harus Benar-benar ya totalitas. harus tulus, Tulus. jangan main-main. Terus Nah, jadi pada suatu ketika saya memilih resign, berhenti dari rumah sakit, Nah. fokus di klinik. Oh, masih Di bimbang. klinik ada goncang-gancing. Oh. Sepertinya ini mau ada sesuatu yang tidak mengenakan ini. Saya langsung ambil batu loncatan ke puskesmas lagi, mantap Tuhan. Batu apa tuh Mas? Aki? Batu loncatan. Batu loncatan. Oke. Oh, seperti Ternyata ini. benar klinik ini berhenti. Kalau berhenti. operasionalnya, maksudnya tutup lah. Nah, tutup. Tutup. Saya tetap di puskesmas. Mm-mm. Oke, di puskesmas sekitar 3-4 tahun. Saya resign juga, berhenti. Ya kan saya dibilang orang tuh lenjeh. Kerja pindah-pindah, tempat kerja pindah-pindah, nggak tetap, nggak nyaman lah, apa nggak ibarat nggak betah segala macam. Nggak apa, kita yang jalanin ya, Iyalah, nyaman bukan lah. orang. Karena kita kerja tuh mencari nyaman, tenang, ya kan, Benar itu. berpenghasilan. Nah, benar itu benar. Kita Kerja bukan tidak tipe, nyaman untuk apa? nah, kita bukan tipe orang yang suka nyari muka lah, ibaratnya tuh bagus-bagusin nama sendiri atau segala macam. Nyari duit. Nyari duit. Kalau muka saya udah punya, duit yang Nyari belum. uang, iya, nyari duit. Tuh. Berhenti dari puskes 2 tahun saya coba terjun di dunia perikanan. Perikanan. Ya, Oh, istilahnya bukan dinas perikanan. iya, maksudnya itu melihara ikan. Iya, gitu kan, budidaya cara ikan budidaya. di rumah sendiri. Budidaya ikan, sempat menikmati hasilnya walaupun tidak banyak ya. Oke. Ya, namanya juga hobi dulu kan. Hobi sampai ya Hobi, dengan ikannya. seneng banget dengan ikan. Jadi, oke. Namanya perputaran ekonomi. Pada suatu ketika harga ikan turun. Harga pakan naik. Itu. Tidak klop tidak seimbang modal lah. dengan ini, dengan pendapatan. Saya Juga stop. itu. Saya masuk lagi rumah sakit. Oh. Masukin lamaran lagi ke rumah sakit. Ya, sampai sekarang ini saya kerja. Jadi berapa tahun Mas di situ, Mas? Di mana itu? Rumah sakit. Bukan Rumah di ikan tadi, sakit rumah sakit. yang terakhir ini. Yang terakhir. Yang terakhir ini saya masuk di awal tahun 2021. Jadi baru setahun. Oh, baru setahun. Baru setahun. Aku merasakan Kegagalan cinta. Itu baru sekali. Oh, bukan setahun. Oh, baru setahun 2001 ya. Udah sekarang kan. Semoga saja Tahun, ini bulan, berkelanjutan. jadi setahun 5 bulan. 17 bulan baru. Oh ya. Sampai sekarang. Makanya begitu saya masukin lamaran lagi ke rumah sakit. Dulu tempat saya kerja, rumah sakit RSUD. Itu sempat jadi pertanda tanya enggak? Kenapa sih masuk lagi padahal sudah berhenti gitu kan? Ada sempat ditanya-tanya enggak? Tanya-tanya. Kenapa gitu kan? Iya, Macam cuman nggak saya jawab sepatah kata pun. Dengan diam saya, mereka sudah tahu jawabannya. Karena luar biasa. saya ketuk pintu hati. Tuk 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 tuk. Atau. Itu sudah tahu dia. Iya. Jadi begitu saya masuk orientasi lagi kan, minta tanda tangan kepala ruangan. Hai, kenapa? Biasa mbak, biasa yuk, minta sumbangan. Kapan dilihat? Wih, kau ini nak masuk sini lagi ya katanya. Wah, bagus, boleh, selamat. Iya. Jadi langsung tanda tangan, enggak banyak pertanyaan. Iya. Bahkan ada yang sampai yang bilang, hei, orang baru wajah lama. Oh iya, orang baru wajah lama. Iya, Karena orang baru masuk lagi, cuman ini orang lama, wajah lama. Dulu Wajah sudah lama. pernah terlihat wajah saya di rumah benar, sakit. benar. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan semoga saja doakan saya betah kan. Iyalah harus itu. nyaman di sini gitu. Karena mungkin ya sudah ditakdirkan seperti inilah saya kan. Iya. Mungkin doa dan harapan orang tua saya tadi supaya saya bermanfaat bagi orang lain dan orang banyak gitu. Iya, benar itu. Itu kan tujuannya kita diciptakan seperti itu, selain beribadah kepada Sang Pencipta ya kan? Dan bermanfaat bagi orang lain ya kan. Semoga menjadi anak yang dimarahkan dulu kan. Iya. Semoga menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Wah, luar biasa. Oke. Itulah teman-teman
Sekilas. bukan sekilas, panjang ceritanya Sepanjang, tadi. benar tadi itu. Sepanjang cerita kami berdua. Tadi cahaya sudah terang, masih terang ya. Sekarang Terang. sudah agak redup-redup. Panjang ceritanya teman-teman. Oke, kita sudahi dulu. Semoga ada yang Anda petik manfaat dari cerita kami berdua ini tadi, pengalaman dua profesi yang berbeda. Berbeda. Ternyata YouTube bisa menyatukan kami. Benar itu. Bukan kami aja, masih banyak Masih rekan-rekan banyak konten rekan-rekan. kreator yang lain. Benar. Terima kasih YouTube sudah menyiapkan platform ini untuk apa? Untuk apa pokoknya? Untuk wadah Untuk wadah. video-video kami kan, untuk Mengisi kenangan. luang waktu kami Ah. gitu kan. Menyimpan kenang-kenangan di situ. Mengisi waktu luang, Ya, luang iya. waktu. Waktu luang kan. Mengisi waktu Menyimpan luang memori kami. di sana. Nah, karena kalau cuma disimpan di handphone memori penuh. Jadi Terhapus. kita upload di YouTube. Sampai kapanpun tidak bahkan Tuh, terhapus. dan Jadi kalau banyak. anak cucu kita nanti Mas ya, Mm-mm. lihat kan, wah, Ih, kakek saya ini saya gitu masih kan, muda dulu. YouTuber katanya Iya. kan. Wah, Wah, gajinya meluber-luber. gitu. Wah, luar biasa katanya. Oke, terima kasih. Tolong untuk pihak YouTube ya direkomendasikan video ini, diledakkan lah biar banyak yang menonton Tapi ya. HP-nya jangan Mas. Ya HP-nya jangan sampai meledak, videonya saja, ratingnya, Viewernya. viewernya. Oke. Terima kasih. Dadah.